Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para sesepuh kita yang hadir. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Ahmad Husin yang bersedia ketempatan majelis salam kita ini mudah-mudahan tambah barokah dan cita-cita atau niatnya untuk mengembangkan satu usaha, semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan dan diberikan jalan yang terbaik sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut penelitian UNESCO itu satu badan, satu lembaga PBB. Hasil penelitian antara lain yang saya cermati itu adalah mengenai rendahnya pendidikan, taraf pendidikan, ya, tingkat pendidikan. Indonesia ini termasuk negara yang terendah. Dilihat dari kuantitas, ya, banyaknya penduduk, kemudian tingkat pendidikannya dan sebagainya, itu kita termasuk terendah. Memang ada lagi yang lebih rendah, cuma satu di bawah kita yang lebih rendah itu. Dari 61 negara yang diteliti, kita berada di urutan 60, Pak. Nah, jadi pendidikan kita termasuk yang rendah, ya, dan terkait dengan produktivitas penduduk Indonesia ini juga rendah. Memang kita akui, Pak, saya sendiri merasakan, ya, merasakan di mana, ya, merasakannya itu kalau kita lihat orang Jepang, ya, misalnya, atau orang Cina, ya, saya alhamdulillah berkesempatan juga belajar di Jepang, belajar di Cina juga, di Shanghai. Di sana kita lihat itu bagaimana orang Jepang itu, orang Jepang betul-betul orang yang produktif, beda dengan kita, ya. Kalau di Jepang saya lihat di perusahaan-perusahaan itu, kalau jam 7 masuk, sebelum jam 7 sudah semuanya masuk. Kalau di kita, Pak, jam 8 masuk, jam 8.30 itu masih ada yang datang pelan-pelan itu, sambil merokok gitu. Di Jepang nggak ada. Tepat cek masuk kunci pintu nggak ada lagi, ya datang telat. Itu juga di Cina. Di Cina begitu produktif. Dan di sana Cina itu walaupun sepeda motornya dikirim ke sini banyak-banyak, ya, tapi di sana jarang, Pak. Jadi kalau kita lihat di lampu merah itu kayak apa itu laron, ya, gitu. Kalau di sini kan begitu, laron, sepeda motor. Kalau di Cina sepeda, Pak, yang kayak laron itu sepeda, sepeda itu, sepeda. Nah, saya saking bingungnya saya tanya pada salah satu guru besar di Cina itu, saya tanya, Pak, di mana rumahnya? Berapa jauh dari sini? Oh, silakan, Pak. Iya, lewat datang Pak Yudi Lurah.
Ya kira-kira 7 kilo rumahnya tuh. Silakan. 7 kilo Pak. Itu naik sepeda Pak. 7 kilo. Bolak-balik. Dan dia bukan orang sembarangan Pak. Seorang profesor. Profesor, guru besar di perguruan tinggi di Shanghai di sana. Hebat. Nah di sini perbandingan aja Pak. Nah, betul-betul kita di sini beda. Kita jangankan 7 kilo Pak. Ya. Dari rumah mau beli bakso saja, ya Pak Jono ya, mau beli bakso aja, motor. Ya. Nah, tapi kalau di Cina sepeda, sepeda. Nah ini luar biasa. Begitu juga yang di Jepang, gitu, ya, disiplinnya luar biasa. Ya. Saya lihat, saya pelajari, saya datang ke Cilacap, pabrik semen. Di Cilacap. Waktu saya sekolah pendidikan manajemen itu, ya, namanya dulu ada sekolah pendidikan itu Sepadia, kalau sekarang PIN, ya PIN 3 waktu itu saya PIN 3, ya PIN 3 sudah ISO 3 itu PIN 3, saya penelitian di Cilacap. Di Cilacap itu pabrik semen. Di situ ada orang Jepang, ada orang Indonesia. Orang Jepang ahli-ahlinya tuh yang datang situ. Ya. Nah, saya lihat yang orang Jepang, saya depan pintu datang itu. Sebelumnya waktunya jam kerja itu sudah datang, sudah masuk dan sudah siap. Nah orang kita beda. Orang kita, maaf merendahkan orang kita, tapi ini fakta yang perlu kita bangun. Ini kita sedang coba bangun. Ya, supaya produktivitas kita tinggi. Ya. Nah orang kita datang sudah terlambat, sampai di tempat kita masih merokok, ya ngobrol sana sini dan sebagainya. Ya. Ya, bukan hanya di kantor itu aja, bukan di pabrik semen itu aja, tapi di mana-mana. Saya lihat itu, ya Sami Mawon, ya, hampir sama kurang lebih. Nah, itu yang hadirin sekalian kita ingin bangun. Nah, oleh karena itu saya berpikir, yuk bagaimana caranya supaya di wilayah kita ini juga mempunyai keunggulan, ya. Ini banyak senior-senior, mungkin ada pemikiran-pemikiran, ya. Saya bawa nih Pak Lurah, Pak Camat, ya, ada satu buku, ya. Tapi kita sudah punya timnya, bagaimana meningkatkan minat dan kecepatan membaca, ya, sampai 1000% dengan yang disebut teori SSRA. Nah, ini saya sedang kembangkan Pak. Saya sedang kembangkan dan alhamdulillah bulan depan insya Allah kita akan melatih di satu yayasan yang muridnya santrinya ada 1.500 orang di sana. Akan kita latih bagaimana cara membaca yang cepat, ya, sehingga satu hari itu bisa baca 5 buku, Pak, 5 buku yang tebalnya minimal 100 lembar, ya, 100 halaman. Nah, itu dapat diselesaikan dalam satu hari 5 buku. Nah, ini bagaimana cara kerjanya? SSRA ini, SSR, ya, super speed reading. Ini, nah memang ada ilmunya dan kita belajar. Ya. Nah ini saya juga nanti akan sampaikan ke Pak Camat, Pak Dian, saya akan kontak beliau. Nanti sebelumnya tolong sampaikan salam saja, ya. Ini ada program dari majelis taklim kita, salah satunya, ya, akan mensponsori terus bergerak bagaimana membina masyarakat ini untuk cara membaca super cepat, super cepat. Ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena kita terendah, ya. Minat baca di Indonesia ini termasuk terendah juga. Kaitannya itu dari dengan produktivitasnya rendah, dan pendidikannya rendah dan sebagainya. Nah ini saya bersama tim, Pak. Saya tidak kerja sendiri. Saya punya tim khusus, ya, menangani masalah ini.
begitu juga yang apa namanya rahasia pemanfaatan mind power, ya, kekuatan berpikir itu juga kita akan kembangkan juga. Kenapa? Karena kemampuan berpikir kita ini juga sangat rendah. Ya, menurut penelitian Pak Habibie itu baru menggunakan 5% kekuatan berpikirnya, ya, belum sampai 10%. Nah, jadi kalau kita ini kalau diteliti nggak tahu ya berapa barangkali masih 1 atau 2 atau bahkan 0, nah ini kita akan coba juga, ya, ini ada ilmunya juga bagaimana meningkatkan kekuatan berpikir kita. Nah ini saya lemparkan di majelis taklim ini untuk teman-teman, silakan berpikir, silakan menerjemahkan, dan yuk kita bangun, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dari sisi lain kita bergerak, ya. Dan ini adalah bagian dari amal ibadah kita juga, insya Allah. Ya, kenapa? Karena yang kita capai adalah peningkatan kualitas pendidikan, baik agamanya maupun umumnya dan sebagainya. Demikian hadirin sekalian yang saya sampaikan pada kesempatan ini, insya Allah ada manfaatnya, dan saya kembalikan kepada MC, ya, mungkin nanti ada tanya jawab, persilakan kalau masih ada waktunya, dan mungkin sambutan silakan diatur oleh MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.